Shalom, nama saya adalah Juan Pesaribu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gereja dan kekristenan di Provinsi Jawa Barat. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama adalah tentang latar belakang sejarah gereja kekristenan di Provinsi Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Bandung. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1920 tentang pembentukan provinsi. Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten atau kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota. Jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 626, daerah perkotaan sebanyak 2.671 dan 3.291 daerah pedesaan. Sejak abad ke-17, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling mengalami pengaruh Belanda di bidang politik dan ekonomi. Bila dilihat dari besaran agama yang paling banyak dianut, sebagian besar penduduk Provinsi Jawa Barat memeluk agama Islam, dan yang berikutnya adalah agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Buddha. Yang kedua adalah tentang pengkabaran Injil dan gereja di Jawa Barat. Sejak tahun 1870-an atau abad ke-17, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling mengalami pengaruh Belanda di bidang politik dan ekonomi. Namun di bidang agama, pengaruh orang Belanda hampir tidak terasa, sebab sampai sekitar tahun 1850 tidak pernah ada usaha yang luas dan berkelanjutan untuk mengabarkan Injil kepada orang yang bukan bangsa Eropa. Maka sepanjang masa itu, hampir seluruh penduduk Jawa Barat yang pada tahun 1905 berjumlah 7,5 juta beragama Islam. Di samping itu, terdapat kelompok kecil yang berpegang kepada agama Sunda asli atau orang Badui, dan para pendatang dari Eropa atau dari pulau-pulau Nusantara lainnya yang beragama Kristen. Tahun 1905, pendatang yang dari Eropa berjumlah 20.000 orang. Akhirnya terdapat golongan orang Tionghoa yang terbagi atas orang Singkeh atau yang langsung datang dari daratan Tiongkok dan Peranakan. Jumlah mereka pada tahun 1905 ialah 127.000 jiwa, yang hampir semuanya menganut agama Tionghoa. Orang Tionghoa dalam lingkungan NJP disatukan dalam badan lain. Upaya karya itu sudah dilakukan sejak tahun 1926, yaitu sejak konferensi Prakarsa Pou Peng Hong yang pada waktu itu menjabat penghantar jemaat Indramayu. Tujuannya supaya semua jemaat etnis Tionghoa digabungkan menjadi satu gereja, yaitu swadaya, dan yang menyebarkan sendiri Injil dalam lingkungan orang Tionghoa atau swakarya. Terbentuknya Gereja Kristus di negeri Tiongkok atau Church of Christ in China sebagai gereja kesatuan pada tahun 1927, mendorong pula ke arah itu. Pada tahun 1938 terbentuk badan meliputi orang Kristen Tionghoa Peranakan Jawa Barat yang bersedia bekerja sama dengan NJP, yaitu THK, KHDB atau Tionghoa Kletokauhe Kohe Jawa Barat. Gereja Kristen di Indonesia Klasis Jawa Barat. Pada tanggal 24 November 1940, itu diakui berdiri sendiri oleh Konsulat Jending, maka tanggal itulah yang dipandang sebagai tanggal kelahiran gereja itu. Pada tahun 1994, status klasis diubah menjadi sinode, dan 4 tahun kemudian gereja itu mengambil nama Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat atau GKI Jabar 1958. Pada tahun 1939, jemaat-jemaat THK TKH disegarkan oleh kebangunan rohani yang dicetuskan oleh khotbah Jongsung, seorang penginjil dari Tiongkok. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.